Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pembuktian rumus teorema limit trigonometri. Perkenalkan, nama saya Jemima Altadea, absen 15. Perkenalkan, nama saya Hikmat, absen 12. Perkenalkan, nama saya Natasha Najmi, absen 25. Perkenalkan, nama saya Naila Valinda Almira, absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Aska, absen 27. Kita akan mulai ke pembuktian rumus limit trigono yang pertama. Pembuktian teorema limit fungsi trigonometri yang pertama yaitu akan dibuktikan bahwa lim x menuju 0, x per sin x sama dengan 1, dan lim x menuju 0, sin x per x sama dengan 1. Kalau kita buat lingkaran yang akan kita zoom, ini kita ada segitiga dan kita akan tarik garis, yaitu yang tarik garis yang garisnya itu tegak lurus dengan AC, kita akan dapat luas segitiga ABD itu kurang dari luas juring ABC yang kurang dari luas segitiga ACG. Yang pertama kita akan cari luas segitiga ABD. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Yang luas segitiga ABD itu alasnya adalah AD dan tingginya adalah BD. Kita bisa cari AD itu dari cos X. Cos X itu cos samping dibagi miring. Sampingnya itu AD dan miringnya itu adalah AB. Kalau kita mau cari AD itu berarti sama dengan AB dikali cos X. Di sini AB itu adalah jari-jari, jadi AD itu sama dengan R cos X. Kalau mau cari BD itu bisa dari sin X. Sin itu sin demi, depan dibagi miring. Depannya itu BD dan miring itu AB. Kalau mau cari BD, itu sama dengan AB dikali sin X. Jadi BD, karena AB-nya itu adalah jari-jari, makanya BD sama dengan R sin X. Dimasukin ke rumus, jadi sama dengan setengah R cos X dikali R sin X. Nah, kita R-nya bisa dikeluarin, jadi setengah R kuadrat cos X sin X. Yang kedua, kita cari luas juring ABC. Luas juring itu rumusnya X dikali X per 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi R kuadrat. Nah, di sini 360-nya kita ganti jadi X per 2pi. Nah, di sini kan ada pi yang bisa dicoret, makanya jadi 1/2 X R kuadrat. Yang ketiga, kita akan cari luas segitiga ACG, yaitu setengah dikali AC dikali CG. Kita bisa cari CG-nya itu dari tan X. Tan itu tan desa, depan dibagi samping. Depannya CG, sampingnya AC. Nah, di sini karena AC-nya adalah jari-jari, jadi tan X sama dengan CG per R. Kita mau cari CG itu berarti sama dengan R dikali tan X. Ini kenapa? 1/2 R dikali R tan X, karena AC-nya itu adalah jari-jari, R-nya dikaliin, jadi 1/2 R kuadrat tan X. Dari data yang kita udah peroleh, yaitu luas segitiga ABD kurang dari luas juring ABC, kurang dari segitiga ACG itu, kita udah memperoleh nilainya. Luas segitiga ABD itu 1/2 R kuadrat cos X sin X, kurang dari luas juring ABC, yaitu setengah X R kuadrat, dan luas segitiga ACG itu setengah R kuadrat tan X. Ini 1/2 R kuadratnya karena di semuanya ada, jadi kita coret. Sisanya tinggal cos X sin X kurang dari X kurang dari tan X. Kita bagi 3 dengan sin X, yaitu kalau cos X sin X per sin X itu, sin X-nya bisa kita coret, jadi tinggal cos X. Terus kalau yang tan X itu, tan X per sin X itu kan sama dengan tan X dikali 1 per sin X. Tan X-nya kita ganti jadi sin X per cos X dikali 1 per sin X. Sin X-nya bisa kita coret, jadi tinggal 1 per cos X. Hasilnya, cos X kurang dari X per sin X, kurang dari 1 per cos X. Di sini, jika X menuju 0, maka cos X sama dengan 1. Kenapa? Karena cos 0 itu 1. Dan 1 per cos X sama dengan 1. Kenapa? Karena cos 0 itu 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Dengan demikian, 1 kurang X per sin X kurang dari 1. Kita akan masuk ke squeeze theorem atau sandwich theorem atau teorema apit. Di sini, misalkan F, G, H adalah fungsi-fungsi sedemikian rupa sehingga Fx kurang dari atau kurang dari
sama dengan GX kurang dari atau kurang dari sama dengan HX untuk semua X dalam interval terbuka yang memuat C, kecuali mungkin di C, jika lim X menuju C, Fx sama dengan lim X menuju C, Hx sama dengan L, maka lim X menuju C, Gx sama dengan L. Tadi udah yang nilai yang kita peroleh itu 1 dikurang X per sin X dikurang 1 itu. Menurut Swiss Theorem, maka disimpulkan bahwa lim X menuju 0, X per sin X sama dengan 1. Hal ini juga berarti 1 kurang dari sin X per X kurang dari 1, sehingga lim X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Dengan demikian, rumus yang pertama ini sudah terbukti dengan Swiss Theorem. Demikian penjelasan dari yang rumus 1, kita akan berlanjut ke rumus yang kedua. Oke, jadi aku screen ya. Sebentar. Bentar. Nah, jadi kita masuk ke pembuktian rumus kedua. Nah, jadi rumus kedua itu ada limit X menuju 0, X per tan X sama dengan 1. Dan limit X menuju 0, tan X per X sama dengan 1. Aku izin annotate. Nah, jadi yang pertama itu kita yang limit X menuju 0, X per tan X sama dengan 1. Nah, ini kita ubah dulu. Jadi, limit X menuju 0. Nah, si tan-nya itu kita ubah jadi sin X per cos X. Terus, jadi si kosa itu kita naikin. Jadi, limit X menuju 0, X dikali cos X per sin X. Nah, terus kita pakai sifat limit yang limit A dikali B sama dengan limit A dikali limit B. Nah, terus kita jadi limit X menuju 0, X per sin X dikali limit X menuju 0 cos X. Nah, terus lu udah tahu kan dari yang tadi itu, kalau X plus sin X itu sama dengan 1. Nah, jadi ini sama dengan 1 dikali, ini si 0-nya dimasukin ke X-nya, jadi cos 0. Nah, terus ini kan 1 dikali cos 0 itu kan 1, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, terus buat yang limit X menuju 0 tan X per X sama dengan 1 itu sama aja kayak yang tadi, cuman dibalik. Nah, jadinya limit X menuju 0 tan X per X sama dengan 1. Nah, ini kita ubah jadi, tan-nya diubah jadi sin X per cos X, sama kayak tadi. Sin X per cos X per X sama dengan 1. Nah, terus jadi
Jadi limit X menuju 0, sin per X dikali limit 1 per cos X. Ini pakai sifat limit yang limit A dikali limit B. Terus jadi limit X menuju 0, sin per X kan tadi udah dijelasin juga kan, sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1 dikali 1 per cos X itu limit ini tuh jadi nolnya dimasukin ke X jadi 1. Jadi sama dengan 1 dikali 1. Sama dengan 1. Sekian dari pembuktian rumus 2. Kita bisa lanjut ke rumus ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus 3. Izin share screen. Di rumus 3 ini, bentar guys, salah pencet. Bentar, aku salah pencet. Ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus 3. Izin share screen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rumus 3 dari limit fungsi trigonometri. Rumus 3 itu ada limit X mendekati 0 dari sin AX per BX sama dengan A per B, limit X mendekati 0 dari AX per sin BX sama dengan AB, limit X mendekati 0 dari tan AX per BX sama dengan A per B, AA per B, limit X mendekati 0 dari AX per tan BX sama dengan A per B. Untuk pembuktian dari rumus 3 ini, kita bisa pakai rumus 1 dan rumus 2 yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekelompok saya, yaitu ada limit X mendekati 0 dari sin AX per AX sama dengan 1, limit X mendekati 0 dari BX per sin BX sama dengan 1, dan limit X mendekati 0 dari tan CX per CX sama dengan 1, limit X mendekati 0 dari DX per tan DX sama dengan 1. Kita langsung aja ke pembuktian dari rumus ketiga. Pembuktian yang pertama ada limit X mendekati 0 dari sin AX per BX sama dengan A per B. Kita langsung aja tulis ulang. Limit X mendekati 0 dari sin AX per BX. Nah, di sini tuh kita dikalikan dengan 1, nah tapi saya ubah menjadi pembagian yang hasilnya sama dengan 1, yaitu AX per AX. Nah, udah gitu, dikalikan dengan AX per AX, kita langsung bisa bagi silang. Nah, jadi sama dengan limit X mendekati 0 dari sin AX per AX dikalikan dengan AX per BX. Nah, menurut rumus 1 bahwa sin AX per AX itu sama dengan 1. Nah, kita ubah menjadi 1 dikali AX per BX itu 1 dikali AX per BX. Nah, X itu bisa kita coret menjadi 1 dikali A per B sama dengan A per B. Nah, limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B itu dibuktikan benar. Yang kedua, ada limit X mendekati 0 dari AX per sin BX sama dengan A per B. Kita tulis ulang lagi. Limit X mendekati 0 dari AX per sin BX. Nah, di sini kita kalikan lagi dengan 1, tapi kita ubah satunya menjadi pembagian yang sama dengan 1. Kenapa di sini saya memakai BX per BX? Karena mengikuti koefisien yang digunakan oleh sin. Jadi, setelah dikalikan dengan BX per BX, kita bisa bagi silang menjadi limit X mendekati 0
bx per sin bx dikalikan dengan ax per bx. Menurut rumus yang pertama bahwa bx per sin bx itu sama dengan 1. Kita ubah bx per sin bx-nya jadi sama dengan 1 dikalikan dengan ax per bx. X-nya bisa kita coret menjadi 1 dikali a per b sama dengan a per b. Yang ketiga ada limit x mendekati 0 tan ax per bx sama dengan a per b. Kita tulis ulang, limit x mendekati 0 tan ax per bx dikalikan dengan 1, tapi satunya kita ubah lagi menjadi pembagian yang hasilnya sama dengan 1, yaitu dikalikan dengan x per ax. Kita mengikuti koefisien yang digunakan oleh tan. Nah, menurut rumus 1, setelah dikalikan kita bisa bagi silang, yaitu limit x mendekati 0 dari tan ax per ax dikalikan dengan ax per bx. Menurut rumus yang kedua, bahwa tan ax per ax sama dengan 1. Jadi kita ubah tan ax per ax-nya sama dengan 1 dikalikan dengan ax per bx. X-nya bisa kita coret jadi 1 dikali a per b sama dengan a per b. Bahwa limit x mendekati 0 dari tan ax per bx sama dengan a per b dinyatakan benar. Yang keempat, ada limit x mendekati 0 dari ax per tan bx sama dengan kita tulis ulang, limit x mendekati 0 ax per tan bx dikalikan dengan 1, tapi kita satunya ubah lagi menjadi pembagian yang hasilnya sama dengan 1, yaitu bx per bx. Kenapa saya menggunakan bx per bx? Karena koefisien yang digunakan oleh tan itu adalah bx. Nah, udah gitu, kita bisa bagi, setelah dikalikan, kita bisa bagi silang menjadi limit x mendekati 0 dari bx per tan bx dikalikan dengan ax per bx. Menurut rumus yang kedua, bahwa bx per tan bx sama dengan 1. Jadi kita ubah bx per tan bx-nya sama dengan 1 dikali ax per bx. X-nya bisa kita coret menjadi 1 dikali a per b sama dengan a per b. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita lanjut oleh penjelasan rumus yang keempat. Sebentar. Kita lanjut aja untuk pembuktian rumus ketiga. Izin share screen. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri rumus ketiga. Rumus ketiga itu ada limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan ab, limit x mendekati 0 ax per sin bx sama dengan ab, limit tan ax per bx sama dengan ab, limit x menuju 0 ax per tan bx sama dengan a per b. Untuk membuktikan rumus ketiga, kita bisa pakai rumus pertama dan rumus kedua yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu limit x menuju 0 sin ax per ax sama dengan 1, limit x menuju 0 bx per sin bx sama dengan 1, limit x menuju 0 tan cx per cx sama dengan 1, dan limit x menuju 0 bx per tan bx sama dengan 1. Kita langsung pembuktian aja ke rumus ketiga. Yang pertama ada limit x menuju 0 sin ax per bx sama dengan AB. Nah, di sini kita langsung aja tulis ulang limit x menuju 0 sin ax per bx. Nah, di sini tuh kita kalikan dengan 1, tapi satunya itu saya ubah menjadi pembagian yang hasilnya sama, yaitu ax per ax. Nah, di sini kita tinggal bagi silang aja, sama dengan limit x menuju 0 sin ax per ax dikali ax per bx. Nah, sesuai dengan rumus yang pertama, bahwa sin ax per ax itu sama dengan 1. Nah, di sini kita ubah aja sama dengan 1 dikali ax per bx. Nah, x-nya itu karena sama-sama ada, jadi kita bisa coret. Jadi 1 dikali a per b sama dengan a per b. Nah, untuk limit x menuju 0, sin ax per bx sama dengan a per b, itu sudah terbukti. Nah, kita lanjut aja ke yang kedua. Limit x menuju 0, ax per sin bx sama dengan limit x menuju 0,
kita langsung aja dikalikan dengan 1, tapi di sini satunya saya ubah lagi menjadi pembagian yang hasilnya 1. Nah, kenapa di sini BX tapi yang di atasnya itu AX? Karena saya mengikuti koefisien di sini-nya. Nah, jadi untuk limit AX per sin BX itu dikalikan dengan BX per BX. Nah, udah gitu kita bisa bagi silang, yaitu menjadi limit X mendekati 0, BX per sin BX dikalikan dengan AX per BX. Sesuai dengan rumus yang pertama bahwa BX per sin BX sama dengan 1. Nah, jadi di sini 1 dikali AX per BX. Nah, X-nya itu bisa dicoret menjadi 1 dikali A per B, yaitu hasilnya A per B. Nah, untuk limit X mendekati 0, dari AX per sin BX sama dengan AB itu sudah terbukti. Kita lanjut aja yang ketiga, yaitu limit X mendekati 0 dari tan AX per BX sama dengan AB. Di sini kita lanjut aja, tulis ulang, limit X mendekati 0 dari tan AX per BX dikalikan dengan 1. Nah, satunya saya ubah kembali menjadi pembagian yang hasilnya sama. Jadi, limit X mendekati 0, tan AX per BX dikalikan dengan AX per AX. Nah, kita bagi silang aja, jadi limit X mendekati 0 dari tan AX per AX dikalikan dengan AX per BX. Sesuai dengan rumus yang kedua, bahwa tan AX per AX sama dengan 1, jadi kita ubah aja, sama dengan 1 dikali AX per BX. X-nya itu kita bisa coret, jadi 1 dikali A per B sama dengan A per B. Untuk limit X mendekati 0, tan AX. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan pembuktian rumus limit trigonometri yang keempat. Jadi rumus yang akan saya buktikan di sini yaitu ada limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX sama dengan limit X menuju 0 dari tan AX per tan BX, hasilnya sama dengan A per B, dan limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX sama dengan lim dari X menuju 0 dari tan AX per sin BX yang hasilnya juga A per B. Sebelumnya, untuk membuktikan kedua rumus itu, kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan rumus yang sebelumnya, yaitu limit X menuju 0, yaitu sin AX per AX itu hasilnya 1, yang menggunakan metode substitusi dengan AX sama dengan Y, sehingga hasilnya adalah 1. Oke, sekarang kita buktikan rumus yang pertama dulu, yaitu sin AX per sin BX, hasilnya A per B. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, yang pecahan ini bisa kita kalikan dengan AX per AX dikali BX per BX. Kenapa kita kalikan dengan kedua itu? Karena kedua pecahan ini nilainya adalah 1, sehingga kita nggak bakal mengubah nilai dari pecahan itu tersendiri. Kemudian, karena ini bentuknya perkalian, sehingga susunannya bisa kita pindah-pindah tanpa mengubah nilainya juga. Yang AX ini kita pindahkan di bawah sin AX, yang sin BX kita pindahkan ke bawah BX, dan sisanya ada AX dan BX. Kenapa kita pindahkan? Karena kita mau mencari nilai 1, atau kita mau mengaplikasikan rumus yang sebelumnya, sehingga nilainya akan menjadi 1, dan yang ini akan menjadi 1 juga. Karena walaupun dibalik juga dia akan nilainya tetap 1 kan. Oke, sekarang yang X-nya bisa kita coret, dan sekarang kita punya A per B dikali limit X menuju 0 dari sin AX per AX dikali limit X menuju 0 dari BX per sin BX, di mana nilai sin AX per AX dan BX per sin BX adalah 1. Jadi hasilnya adalah A per B dikali 1 dan dikali 1, sehingga hasilnya adalah A per B. Jadi rumus tersebut bisa kita buktikan bahwa rumus tersebut benar. Selanjutnya, limit X menuju 0 dari tan AX per tan BX sama dengan A per B. Nah, dengan metode yang sama, kita kalikan dengan A per X dan B per X, AX per AX dikali BX per BX. Ininya juga tempatnya kita pindahkan juga, agar kita bisa mendapat nilai tan AX dikali BX per tan BX. Karena sebenarnya walaupun ini rumusnya sin AX per AX dan
sudah kita buktikan juga sebelumnya bahwa tan AX per AX itu hasilnya 1. Sehingga nanti hasilnya menjadi A per B dikali limit X menuju 0, tan AX per AX dikali limit X menuju 0, BX per tan BX, dan hasilnya A per B, nilai ini adalah 1, yang ini juga 1, sehingga hasilnya adalah A per B. Rumus tersebut bisa dibuktikan benar. Selanjutnya, kita punya limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX, yang hasilnya adalah A per B. Oke, kita pakai metode yang sama, yaitu dengan mengalikan dengan A per X, AX per AX dikali BX per BX, karena keduanya nilainya adalah 1, sehingga tidak mengubah nilai dari pecahan yang awalnya. Oke, karena kita punya AX dan sin AX, kita pindahkan AX ini ke tempat yang tan ini, dan juga kita punya BX dan tan BX, sehingga kita pindahkan tan BX ini ke bawah BX-nya. Sisanya kita punya AX per BX, di mana X-nya bisa kita coret, dan kita pindahkan ke depan menjadi A per B dikali limit X menuju 0 dari sin AX per AX dikali limit X menuju 0 dari sin BX per tan BX, di mana sin AX per AX itu nilainya adalah 1 dan BX per tan BX nilainya juga 1, sehingga kita operasikan menjadi A per B dikali 1 sama dengan A per B. Dan yang terakhir kita punya limit X menuju 0 dari tan AX per sin BX, di mana hasilnya juga A per B. Nah, dengan menggunakan metode yang sama dengan 3 rumus sebelumnya, kita kalikan AX per AX dikali BX per BX, kita pindahkan tempatnya sesuai dengan AX dan BX-nya, sehingga di akhirnya kita mendapatkan A per B dikali limit X menuju 0 dari tan AX per AX dikali limit X menuju 0 dari BX per sin BX, di mana nilai tan AX per AX itu adalah 1, limit X menuju 0 BX per sin BX juga 1, sehingga kita akan mendapatkan A per B dikali 1 yang hasilnya adalah A per B. Sekali lagi, rumus yang ada di sini bisa kita buktikan bahwa rumus ini benar. Oke, jadi kesimpulannya adalah limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX sama dengan limit X menuju 0 dari tan AX per tan BX, hasilnya adalah 2, dan juga limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX sama dengan limit X menuju 0 dari tan AX per sin BX sama dengan A per B. Sehingga rumus-rumus tersebut dapat dibuktikan bahwa rumus-rumus tersebut benar. Terima kasih. Baik, presentasi saya ambil alih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuktian rumus kelima dari limit teorema trigonometri. Di sini tertulis limit X menuju C, sin per A, X min C per B kali X min C, sama dengan lim X menuju C, A dikali X min C per sin B kali X min C sama dengan A per B. Berdasarkan pembuktiannya, berdasarkan limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1, kita bisa menemukan pembuktian dari rumus di atas. Yang pertama, limit X menuju C sin A kali X min C per B kali X min C, bisa kita misalkan X min C menjadi Y. Lalu, karena di sininya sudah tidak ada X dan sudah tidak ada C, maka limitnya bisa disimpulkan Y menuju 0. Tinggal kita ganti jadi sin A kali Y per B kali Y. Lalu supaya bisa mendekati sin X per X sama dengan 1, limit Y menuju 0 sin A Y per B kali Y, bisa kita kali A kali Y per AY. Yang dimana ini tidak akan merubah nilainya karena AY per AY sama dengan 1. Lalu perkaliannya bisa kita ubah supaya bentuknya bisa sama dengan limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Lalu ini bisa kita coret yang A-nya, dan juga yang Y di ruas kanan bisa kita coret. Lalu hasilnya menjadi lim Y menuju 0 sin Y per Y dikali AY per BY, di mana yang sudah kita ketahui
sin Y per Y itu sama dengan 1. Ini sama aja dengan limit X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Maka bisa kita dapat hasil 1 dikali A per B, yang dimana hasilnya terbukti A per B. Sekian pembuktian dari rumus 5. Saya akan stop share. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.